berbincang dalam program Room Radio Open Mic untuk edisi 28 September 2020 dengan salah satu komunitas yang ada di Kota Bandung, yaitu komunitas Bandung Local Guides. Sudah ada Kang Dono dan juga Kang Dedi yang mewakili teman-teman dari komunitas. Ya, kalau ditumpukin semua kayaknya studio nggak cukup. Makanya yang hadir cuma 2 orang ya. Kang Dedi, apa kabar Kang Dedi? Alhamdulillah. Sehat selalu Kang? Alhamdulillah sehat. Di masa pandemi ya, kangen apa? Ngajar di sekolah. karena sehari-hari guru. Oke. Kalau Kang Dono, selama masa pandemi ini kangennya apa sih? Kangen keramaian Kota Bandung. Iya benar itu. Karena saya tuh, di dunia pariwisata saya. Oke. Jadi saya kebetulan juga GM di hotel di Bandung. Oke. Saya di Summer Hill Hotel, saya sebagai GM. Jadi dengan kondisi seperti sekarang ini, wah ini nih harus segera diantisipasi dengan sistem digital juga nih. Karena kalau digital kan paling cepat nih. Betul. Itu dia. Jadi nanti teman-teman akan tahu nih gimana sih, apa sih Bandung Local Guide. Nah, Bandung Local Guide itu apa gitu. Nah, itu apakah dia. berbayar atau enggak gitu. Itu yang nanti akan kita gali informasinya ya. Kang Dono dan juga Kang Dedi. Untuk Anda juga pendengar Trijaya mungkin juga penasaran kira-kira mau tanya-tanya nih ke komunitas Bandung Local Guides, silakan Anda bergabung di 0811 913 913. Oke, pertanyaan pembuka, pertanyaan standar kayaknya kalau setiap wawancara selalu begitu. Awalnya adalah tentunya keinginan tahu dari kita semua terkait dengan komunitas Bandung Local Guides itu. Apa Bandung Local Guides? Mangga, silakan. Siap, Pak Dedi, langsung aja. Ya, mangga, Kang Dedi. Jadi Local Guide itu adalah komunitas yang dibentuk, diinisiasi oleh Google langsung sebagai kontributor dari Google Map. Jadi para kontributor Google Map itu disebut Local Guide yang ada dari mulai kota, provinsi, terus nasional juga sampai dunia. Jadi mereka bergabung lalu berkontribusi di Google Map sehingga bisa memberikan masukan yang positif bagi user dari Google Map sendiri. Namun perlu diketahui bahwa Local Guide ini bukan tour guide. Bukan guide tour itu. Bukan ngebayangin orang yang nanti akan memandu Anda keliling ke satu tempat gitu ya. Kalau itu tour guide ya. Tour guide. Kalau ini lebih gimana? Kalau Local Guide itu memberikan masukan arahan di Google Maps sehingga user yang mau berkunjung ke suatu tempat atau ke suatu kota mendapatkan informasi yang jelas, informasi yang betul-betul real tentang tempat tersebut. Nah, kenapa kita berkomunitas? Karena dengan berkomunitas kita tahu rule, aturan yang memang berlaku, apa yang seharusnya kita ulas, apa kita rating dengan betul-betul. Nah, Local Guide sendiri itu dibentuk pada 27 Juli 2015. Udah 5 tahunan ya. Kota Bandung di Bandung ini, Bandung Raya ini Desember 2015, jadi sudah 5 tahun. Dan kita sudah merayakan ulang tahun kelima di Teras Sunda. Kemudian karena Kota Bandung ini merupakan etalase dari Provinsi Jawa Barat, tentunya kita banyak membantu baik sektor pariwisata ataupun UMKM. UMKM kita bantu, kita datangi suatu tempat, kemudian kita beri rating, kita beri ulas dan lain sebagainya sehingga para user bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang tempat itu. Berarti penjelasan juga mungkin untuk pendengar Trijaya. Jadi Bandung Local Guides itu mereka lah yang bertanggung jawab memberikan titik-titik tempat begitu ya, yang ada di Google Map begitu ya kurang lebihnya ya. Di antaranya gitu. Tapi di antara kita juga komunitas masih ada lokal guide yang belum bergabung dengan kami sehingga mereka belum mengetahui cara menambahkan titik, kemudian cara mengulas, cara mengambil foto dan sebagainya. Contohnya foto di map itu banyak yang selfie. Padahal di Google Map itu tidak boleh ada selfie. Kemudian titik juga ada kepentingan.
Di antaranya misalkan Gojek memindahkan titik yang sudah ada ke titik yang berdekatan dengan yang lain itu, yang ojol-ojol itu. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kita berkomunitas, ayo kita gabung supaya kita mengetahui cara berkontribusi yang baik. Ya, jadi di situ kalau sudah berkumpul ataupun berkomunitas nanti bisa lebih advance lagi lah untuk lebih bisa menerapkan apa yang bisa dilakukan local guides di map ini ya. Nah, kalau yang ada di Bandung Local Guides sendiri siapa nih, unsur-unsur mana saja? Atau masyarakat umum kah atau memang ada unsur-unsur tertentu? Sebenarnya kalau untuk Bandung Local Guide itu masyarakat umum. Karena semua yang pegang HP itu sudah pasti punya Gmail. Yes, betul. Yang punya Gmail pasti sering menggunakan Google Map. Menggunakan Google Map, memanfaatkan informasi yang ada. Nah, dia sebagai pengguna, sebagai memanfaatkan informasi, tapi juga bisa menambahkan juga. Jadi sebenarnya semua orang ini bisa menambahkan apapun itu. Makanya kalau tanpa berkomunitas, biasanya sih ada pengguna yang ada black and white gitu. Itu maksudnya apa tuh? Jadi ada beberapa yang tidak diperbolehkan, tapi ditambahkan misalkan. Banyak sekali sebenarnya di Kota Bandung titik-titik yang tidak seharusnya. Masjid bisa jadi ada 4 titiknya sesuai keinginan. Resto bisa jadi ada 4 karena sesuai keinginan si nama yang sama maksudnya. Nama yang sama. Karena kadang-kadang si pemilik usaha ini tidak ngeklaim. Setiap titik itu boleh diklaim bahwa itu milik dia dan silahkan dikelola apapun informasi yang ada di sana. Jadi nanti bisa interaktif dengan pengguna Google Map. Pengguna Google Map ini banyak sekali. Potensinya gede banget. Sebenarnya kalau kita bermain di website, misalkan kita mencari MNC Trijaya, harusnya kalau kita punya titik di Google Map, kita kelola, kita muncul nomor 1 di halaman pertama Google Map itu pasti dimunculkan dulu. Walaupun itu free, tapi di halaman pertama, karena sama-sama produknya Google juga. Betul. Dan di sana, kenapa sih kita nggak nambahin poin pentingnya kita? Misalkan anggap aja saya Summerhill Hotel. Saya nyari orang nyari Summerhill Hotel, otomatis yang muncul gambar yang bagus semuanya. Terus sudah gitu, bahkan bisa virtual tour di sana. Jadi orang showing, misalkan selama masa pandemi seperti ini, showing udah tidak datang ke lokasi, tapi sudah menggunakan virtual tour yang ada di Google Map. Tinggal virtual tour, wah ternyata lokasinya asik nih, buat wedding asik nih, misalkan kayak gitu. Nah, seperti ini tuh semua pengguna, semua pengusaha itu bisa mengeklaim dan menginput, menambahkan semuanya, dan misalkan ada informasi yang tidak sesuai bisa diubah. Misalkan kita berkomunitas lebih enak nih, misalkan sekarang ada informasi dari teman-teman, Radio Trijaya titiknya pindah ke 500 meter misalkan. Nah itu ayo kita mulai benerin deh itu. Kontennya seperti apa sih? Ayo kita benerin. Bahkan ada beberapa restoran yang baru buka, ngundang kita, dan di sana memang dan kontennya akan lebih banyak, review juga lebih banyak. Dan kita bukan review yang dibayar, kita nggak pernah minta bayaran, karena kita kontributor yang gratis, yang resmi, dan setiap orang ini memiliki untuk ngasih review, ngasih foto, dan ini sebenarnya tujuan kita ini untuk membantu si pemilik usaha sama membantu untuk calon customer bank baru. Jadi mereka misalkan datang nggak tahu apa-apa, wah ini lokasi parkirnya kayak apa nih, gue bawa mobil nggak bisa parkir nih. Karena ada beberapa usaha yang nggak bisa parkir. Nah, beberapa teman-teman tuh biasanya menginformasikan dari kedatangan, misalkan lokasi di sebelah kiri jalan, terus udah gitu parkir mobil kapasitas cuma 2, kapasitas parkir motor banyak, area outdoor ada, area indoor ada, misalkan seperti itu. Jadi informasinya akan lebih detail, aktual, dan setiap hari itu sebenarnya update, karena semua orang boleh menginput, boleh menambahkan. Dan nanti kalau ada informasi nggak benar, biasanya sih misalkan tukang kendang nih, biasanya tukang orjen tunggal. Padahal orjen tunggalnya nggak di resto itu, tapi ada di tetangganya misalkan, tapi diuploadnya ke resto itu. Nah, resto ini yang kadang-kadang, waduh Pak, gimana cara ngapusnya? Oke lah, ayo konsultasi. Konsultasi juga nggak bayar, tinggal kontak aja gitu. Wah ini harus kita lapornya seperti ini loh, prosedurnya seperti ini. Nanti juga dihilangkan itu. Tidak serta-merta kita bisa menghapus, tapi nanti ada beberapa teman yang melaporkan semuanya. Report nanti gitu ya. Report nanti di sana
dihapus sama Google. Oke, jadi memang ini akan sangat membantu juga ya untuk dalam satu istilahnya usaha ataupun juga informasi keterangan kantor dan lain sebagainya. Iya, benar. Wah, ini pas banget. Berarti kita nih belum kena titik nih kayaknya MSC Trijaya. Jadi bisa bantu nih teman-teman untuk sekalian review foto dan lain sebagainya kan udah ketahuan dalamnya kayak bagaimana. Oke. Nah, ini satu hal yang menarik nih pendengar Trijaya. Satu hal yang disebutkan tadi bahwa ini gratis. Ini tidak ada unsur bayaran dan lain sebagainya. Betul-betul fungsinya adalah sebagai kontributor lah. Diinisiasi oleh Google sendiri. Iya, benar. Apa sih yang sebetulnya menarik dari komunitas Bandung Local Guide ini sampai kok maunya begitu gitu? Coba nanti masing-masing ya Pak Didi dan juga Kang Dono bisa kasih informasi. Silakan dari Pak Didi dulu deh, mangga. Apa sih yang menarik sampai join gitu? Kalau lihat usia, saya udah tua. Paling 32. Baru 51. Masih baru muda 51. tuh. 51 mah. Nah, tapi kan kita tuh berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nah, jalannya itu bisa bermacam-macam. Nah, memberi informasi yang benar kepada khalayak masyarakat itu juga bagian dari kebermanfaatan kita. Makanya selain kita jadi local guide, kita juga berkumpul untuk memberikan edukasi, duplikasi kepada teman-teman agar memang kita bukan hanya supaya local guide baik, tapi ini agar kota Bandungnya itu menjadi baik. Betul. Karena kita ikut berpartisipasi dalam membuat kota Bandung ini lebih baik, baik itu dari informasi secara digital melalui Google Map. Oke, nah kalau Kang Dono gimana nih? Alasannya kalau saya sih udah jelas kayaknya karena beliau kan kerjanya di hoteliers pula, tourism itu nyambung ya sebenarnya. Iya, sebenarnya nyambung banget. Karena sebenarnya saya sebagai pelaku juga, saya dari sisi pengusaha lah seperti itu. Jadi kalau dari sisi pengusaha sebenarnya kan pengennya informasi semuanya update. Yes. Dan kita juga memikirkan calon customer kita nih, informasi yang masuk ke tempat kita ini update nih. Jadi kalau semuanya pengen update dan kondisinya benar, artinya ya kita pengen mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk berkontribusi. Jadi tujuan saya sih kalau saya ikut berkomunitas ini, karena juga saya mengalami sendiri, saya sebagai pelaku usahanya juga. Artinya di sini kita juga, wah kalau informasi dari teman-teman sesama pelaku usaha nggak bener, wah pasti kasihan juga calon customernya, wah kecewa nih kalau udah merasa bahwa jam operasional dari jam sekian sampai jam sekian karena kondisi COVID tidak diupdate, akhirnya kecewa sampai di lokasi tutup gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi pengennya update setiap hari itu ada, dan kontributornya nggak cuman si pemilik usaha tapi customer juga. Jadi kita mengedukasi supaya semua orang itu sebagai pelaku, sebagai local guide. Jadi mereka walaupun tidak ikut berkomunitas di dalam, semoga dengan mendengar ini sekarang semua juga pengen nih, wah saya pengen mereview sih, saya pengen update informasi. Wah tapi ternyata nggak tahu informasinya mau seperti apa. Oke lah, kunjungin ke Instagram kita atau DM ke Instagram kita juga bisa gitu, Bandung Local Guide, di sana ada semuanya informasi. Oke. Ini menarik. Setiap orang bisa memberikan review dan juga ulasan. Either mereka adalah seorang anggota dari komunitas ini ataupun bukan, begitu ya. Kalau misalnya in case ada yang black campaign, saingan, sebagainya, saya kasih review jelek, segala itu gimana sih cara membloknya ataupun ya itu bikin dihindari lah hal tersebut. Itu gimana tuh? Mungkin bisa dikasih penjelasan. Gini. Tadi sudah dijelaskan oleh Om Dono ini bahwa setiap usaha harus ikut Google My Business. Itu untuk memprotek. Tidak akan ada orang lain yang bisa mengklaim, bisa mengedit tempat usaha kita. Nah, diantaranya begitu. Nah, kalaupun ada yang black campaign dan memang banyak, memang banyak. Nah, usaha kita diantaranya berusaha untuk mengedit. Salah satu contohnya di Bandung Timur ada tempat kos-kosan putri gitu. Nah, ternyata ada yang memasukkan foto yang kurang senonoh, perempuan yang kurang senonoh, tidak pakai baju dan sebagainya itu. Nah, biasanya tempat usaha itu menghubungi kami atau mereka bisa mengedit. Tapi biasanya kalau bareng-barengan gitu,
keroyokan kalau kita mengeditnya itu langsung dikabul gitu, langsung di-approve oleh Google-nya. Foto ini tidak bisa dia ditolak gitu. Di antaranya oleh siapapun bisa, asal ada fotonya di situ, lalu diklik, lalu ada tanda bendera putih, klik, lalu di situ ada keterangan kenapa ini ditolak. Misalkan tidak senonoh, bukan foto dari tempat ini, bukan video dari tempat ini, dan lain sebagainya. Nah, kenapa harus Google My Business di sini? Di situ banyak kejadian lawan bisnisnya itu sengaja memberikan review yang jelek. Memberi rating yang jelek. Padahal di rating dan review itu ada aturannya. Nah, rating harus berbanding lurus dengan ulasan, dan ulasan juga tidak boleh. Kalaupun kita jujur, kita tidak boleh menjatuhkan dari ulasan itu. Nah, si bintang 1 ulasannya juga jelek, tapi harus kritik yang konstruktif. Nah, kenapa? Karena sebagai local guide harus bersikap seolah-olah kita yang punya tempat usaha itu, atau kita merasa bahwa kalau kita membangun usaha dari A to Z gitu, dari A sampai Z, tiba-tiba gara-gara satu ulasan lalu jatuh, gimana perasaannya? Makanya harus konstruktif kalau ulasan itu. Kemudian bintangnya juga kan, kalau hotel sudah ada bintang 1, bintang 5 dan sebagainya. Ini kan orang bebas, kata si A bintang 1, yang lain bintang 5. Tapi harus berbanding lurus. Misalkan ulasannya bagus, masa bintangnya 1? Ada yang bintangnya 5 tapi menjelek-jelekan. Ulasannya malah nggak bagus gitu. Bagus. Nah, di situ harus ada aturannya. Ada aturannya, mengambil foto, mengedit dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita berkomunitas mah kita tunjukkan rule-rule yang ada di local guide ini, sehingga kita membangun kota kita. Kalaupun ada tempat yang tidak bagus atau tidak enak makanannya, mungkin dengan saran konstruktif kita akan lebih baik lagi dan baik lagi. Jadi manfaatnya luar biasa ya. Selain memang memberikan keuntungan tersendiri untuk si perusahaan atau tempatnya, selain itu juga dari sisi komunitas ini tentunya bisa memberikan masukan yang luar biasa untuk si perusahaan tersebut. Mas Dono, kalau Mas Dono sendiri kan memang bergerak di dunia tourism, melihat potensi dari wisata Kota Bandung, kemudian titik-titik yang sudah ada di map itu. Apakah sudah tercover semua atau masih ada hal-hal yang masih perlu diungkapkan atau dieksplor di map ini? Sebenarnya kalau dari pariwisata, kebanyakan titik sudah ada. Karena sebenarnya penikmat wisata ini banyak sekali, dan artinya mereka juga pengguna Google juga. Ya, mereka pengen wah ini kok nggak ada titiknya nih. Kalau nanti saudara saya atau mungkin teman-teman yang lain pengen kesini nggak bisa. Sebenarnya mereka udah nginput sendiri gitu. Cuman kekurangannya beberapa, dan masih banyak banyak yang tempat-tempat wisata ataupun mungkin usaha tidak diklaim gitu. Akhirnya ada yang namanya nama, misalkan ada Starbucks gitu misalkan, tapi ada bawahnya tokonya siapa gitu. Nah itu ada juga seperti itu. Padahal itu kalau sudah diklaim itu nggak bisa diubah-ubah. Dan semua informasi update apapun tinggal ngupdate di sana. Nanti informasi memberikan informasi ke seluruh yang follow di sana. Sekarang udah ada notifnya seperti itu, jadi lebih enak gitu. Nah itu dia. Ini kita sapa dulu yang sudah ikut live di Instagram ini. Untuk @K9Source, kemudian Jevasino81, kemudian Angga ANP, Pasti Perlu, Danang Rahadi, Kamaludin, Marlina Zaria, Zulis, itu siapa dong kayaknya? Banyak sekali. Kan Zulis Bay 86 dan lain sebagainya. Tapi kita ke pertanyaan di live Instagram. Bentar. Ini nih. Ayo review MNC Trijaya. Iya, tadi saya udah minta, Mas Danang, tenang. Saya udah minta ke teman-teman untuk review dan juga kasih titik ya. Kemudian juga ini nih dari Mas Danang, bisa nggak personal bisnis seperti MC ataupun juga trainer ditampilkan di Google Business School? Nah, ini gimana nih? Ada yang tahu informasinya silakan. Langsung aja ya. Boleh, langsung aja. Sebenarnya setiap usaha itu bisa.
Cuman ada beberapa usaha yang tidak bisa karena tidak ada tempat fisiknya, lokasi Iya, fisiknya. Nah betul. itu. Jadi misalkan karena Google Map ini kan based on based location. Betul. Jadi by GPS, by location, Google Map, dan itu ya sah-sah aja, silakan aja mau dimasukkan, semua orang boleh memasukkan kok. Masalah nanti ditendang atau mungkin ditutup sama Google, ya itu urusannya nanti lah. Tapi yang penting sekarang ini semua bisa. Dan MC itu juga sebenarnya punya lokasi sendiri. Jadi misalkan tadi siapa Pak? Siapa? Mas Danang Rahadi. Mas Danang ini MC di daerah Sukajadi. Di daerah Kopo juga ada MC gitu. Iya. Tapi kalau misalkan di Mas Adi, misalkan di rumahnya mau dibikinkan titik, silakan aja gitu. Oke. Kan nanti juga yang nge-review ini kan juga kliennya dia, misalkan setelah nge-MC terus habis itu pasangan weddingnya misalkan teh tolong dong di review di Google Map, saya kasih linknya ya, silakan aja nggak apa-apa. Toh mereka juga pengguna jasanya, betul. Kalaupun mau meeting juga pasti datang ke rumahnya gitu. Betul. Lokasi fisiknya juga bisa jadi ada gitu. Jadi ada masalah sih. Lokasinya bisa pakai rumah sendiri gitu ya. Iya. Kalaupun memang belum punya kantor dan lain sebagainya. Oke, Mas Danang itu ya. Nah ini yang nonton di streaming YouTube sama yang di live Instagram bisa melihat. Ini teman-teman ini membawa tanda-tanda, boleh diperlihatkan, Mas Dono dan juga Pak Dedi. Ini ada tanda-tanda ya, tanda-tanda kayak laku. Nah ini ada tanda-tanda tertentu yang mereka bawa. Ini boleh sambil dijelaskan untuk Anda yang hanya mendengarkan di radio. Mohon maaf nanti saya akan jelaskan ya sambil ini. Kita dari tanda yang pertama dulu deh, itu tanda apa tuh? Ada ini yang mana dulu? Leveling. Jadi masing-masing orang ini punya level. Jadi misalkan mereka sudah nge-review dapat sekian, poin-poinnya nanti dikumpulkan otomatis dan itu akan menaikkan level mereka. Oh, jadi untuk per review pun ada level ya, dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Jadi itu ada poin tulisannya ada 10, 8. Nanti logo bintangnya juga berubah di profilnya masing-masing. Agak ke atas sedikit, Mas, biar kelihatan. Nah, jadi di profilnya local guide itu akan berubah. Jadi angkanya seperti ini. Tapi nanti di profilnya di pojokan seperti ini nanti. Nah, itu leveling ya. Untuk yang nge-review. Oke, next ada apa lagi tuh? Ada tadi. Kalau ini logo apa itu? Komunitas. Oh, itu logo komunitasnya itu. Nah, itu tuh. Yang itu. Ini jadi di Google Map ini banyak sekali nih. Misalkan kayak ini resto. Terus ini Google Street View yang udah trusted, verified. Termasuk saya juga fotografer untuk Google Street View. Terus misalkan ini logo aksesibilitas. Jadi nanti di sana apakah resto itu ramah terhadap disabilitas? Juga penting juga gitu. Sini untuk biasanya Google Local Guide ini sih suka ngefoto-foto seperti ini. Itu ya ininya signage-nya ya. Kurang lebih itu ya yang dibawa tadi oleh teman-teman. Kalau itu apa, Pak Dedi? Kalau ini program dari Local Guide Clean the Wood. Oh, mantap. Clean the Wood. Jadi program mendunia ini semuanya ketika kemarin ada apa? Clean Day ya. Clean Day. Jadi kita juga ada program untuk Local Guide Clean Wood. Jadi peduli lingkungan lah ya. Peduli lingkungan. Terus tadi itu ada meet up itu. Jadi ada food crawl. Food crawl itu membahas makanan. Jadi kalau kita ke restoran dan lain sebagainya. Kemudian di sini adalah photo walk. Photo walk ini. Kalau ini food crawl. Nah, kemudian ada geowalks. Geowalk itu seperti ke Dagu Pakar. Kita membahas kemarin yang terakhir itu di minggu tuh di Sanghyang Kenit. Itu daerah mana tuh? Di Padalarang ke sana. Padalarang ke sana di Sanghyang Kenit kita pun datang, kemudian kita juga mereview. Kemudian kita juga foto walk sambil ini di Studio Rosin di Cigadung. Di Cigadung. Nah, itu kita mereview tempat di sana dengan kegiatan-kegiatan yang ada yang sudah ditentukan oleh Google. Kita tidak boleh mengadakan suatu meetup itu atas kemauan sendiri langsung dilaksanakan. Kita harus izin dulu ke Google. Kemudian apakah di approve atau tidak. Nah, di sana ada program, ada forum Local Guide
Connect. Oke. Di mana di sana diumumkan bahwa kita disetujui pertemuannya, baru kita mulai. Oke, jadi memang nggak serta-merta misalnya kalau pengen meet up langsung aja bikin eventnya, nggak ya? Jadi memang harus approval dari Google. Iya. Oke. Gitu. Oke, jadi memang ini inisiasi dari Google lagi-lagi ya. Oke, baik. Tadi yang menarik, Mas Dono sempat memperlihatkan yang tanda yang disabilitas, Mas. Iya. Nah, Mas, kalau melihat di Bandung begitu kan, yang ingin menikmati semua istilahnya potensi wisata ataupun tempat lah gitu ya, bukan cuma mereka-mereka yang bisa melakukan semuanya, bukan disabilitas. Nah, untuk yang disabilitas sendiri, yang disability friendly gitu, kira-kira reviewnya seperti apa? Apakah ada usaha khusus juga dari teman-teman komunitas gitu untuk bikin tempat-tempat yang memang ini nih yang paling ramah terhadap disabilitas gitu? Kemarin kita ada bikin satu link yang di situ isinya mengenai tempat-tempat yang ramah terhadap disabilitas. Jadi di sana bisa dikumpulkan, bahkan setiap orang bisa membuat playlist. Jadi nanti dibuat listnya di Google Map, share aja ke teman-teman disabilitas. Bahkan misalkan teman-teman yang normal semuanya pernah ngeliat misalkan, wah saya di alun-alun Bandung nih, untuk jalan trotoarnya udah ada tandanya, markanya untuk mereka, terus RAM-nya udah bener, RAM grabbernya udah bener, misalkan seperti itu, silahkan bahkan dibuat listnya, share bareng-bareng, ayo gitu. Jadi semuanya sebenarnya kalau semuanya bikin listnya juga, itu akan lebih memudahkan teman-teman yang lainnya gitu. Karena kemarin Pak Deddy Supandi kemarin sempat dengan komunitas disabilitas juga. Jadi kemarin mencoba area mana Pak? Ciamplas ya. Jadi dengan tunanetra diajak jalan, merasakan di sana, dan kita pandu juga, kita pandu, dan mereka akan memberikan ulasannya juga, dan mereka lebih real gitu. Betul, setuju. Lebih merasakan benar. Oh ternyata ini jalan yang ada brenjol-brenjolnya itu. Iya. Itu sangat penting sebenarnya, tapi beberapa sudah ada pot yang dipindahkan di sana, tiang yang ada di tengahnya, terus ada tahu-tahu udah ada warung pecel lele di tengahnya. Padahal itu nggak ada tanda-tanda bahwa warning untuk berhenti atau belok gitu, tapi tetap lurus aja gitu. Bagi mereka ya nabrak aja gitu, mereka nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ini sudah dilakukan ya Pak Deddy ya? Berapa waktu yang lalu? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Yang disabilitas tunanetra saja? Sebenarnya programnya itu berkelanjutan. Jadi setelah pandemik itu baru dilaksanakan 29 Agustus gitu ya, kemarin gitu, dengan komunitas namanya itu TunMap. TunMap, di mana mapnya itu bisa berbunyi bagi mereka itu, memberi informasi, dan nanti insya Allah berkolaborasi dengan lokal guide gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan ke depan masih ada program-program lainnya untuk disabilitas ya. Nanti kita lanjut lagi perbincangannya. Harus kita simak dulu beberapa pesan berikut. Tapi sebelum kita gabung dengan menyimak iklan, saya pengen sapa juga lagi yang di Instagram Live. Terima kasih untuk Pradandia Raden, salam local guide. Ya. Kemudian Key Source, salam juga. Hime 2301, kemudian Gung Dwi Prasetyo, kemudian juga rekan-rekan di MNC Trijaya Semarang juga terima kasih sudah bergabung yang di Semarang. Teman-teman mudah-mudahan sehat terus ya di MNC Trijaya Semarang. Kemudian juga Mbah WII, terus juga dari Hime 2301 saya simpan dulu pertanyaannya ya, nanti boleh dicatat dulu. How can I up my Google level in short time? Gimana caranya? Dia minta shortcut. Nanti ya dijawab sama teman-teman. Kita akan simak dulu beberapa pesan berikut sambil hubungan dari WhatsApp. Untuk Anda semua yang sudah memberikan pertanyaan, tunggu sebentar, kami akan kembali sesaat lagi. Line interaksi WhatsApp SMS 0811 913 913